Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Sepati Wisni, NPM 19219191072 dari Penjas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai motorik dan belajar mengajar dari mata kuliah TBM Motorik yang didoseni oleh Ibu Melia. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai motorik. Apa itu motorik? Di mana kata motor berarti dasar mekanika yang membangun sebuah gerakan. Jadi, gerakan motorik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerak tubuh. Motorik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologis, fisiologi, neofisiologi, maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkannya. Terdapat beberapa jenis motorik. Yang pertama ada gerakan refleks, di mana gerakan refleks itu contohnya seperti kita pada saat kaki terinjak oleh seseorang, pasti kita akan refleks mengangkatnya atau mengejutkannya. Yang kedua ada gerakan terprogram, di mana misalnya kita akan membawa sesuatu, akan disimpan kemana atau melakukan sesuatu, gerakan itu akan terprogram, kita akan menggerakkan apa setelah ini. Jadi semuanya itu sudah terprogram. Yang ketiga ada gerakan motorik halus. Gerakan motorik halus contohnya menulis, merangkai, melukis, berjinjit. Sedangkan gerakan motorik kasar contohnya adalah berjalan, merangkak, memukul, mengayunkan tangan. Hal yang biasa dipelajari adalah gerakan tangan seperti jenis genggaman, gerakan menjepit atau finisher, koordinasi antara gerakan, berbagai anggota tubuh, olahragawan, penari, atau pemain alat musik, mengendalikan gerakan motorik. Yang selanjutnya ada materi mengenai teori belajar dan mengajar. Pengertian belajar. Menurut saya, belajar adalah suatu perubahan baik dalam perilaku, tingkah laku, pengetahuan, perkembangan, dan juga suatu ketidakbiasaan menjadi biasa yang memiliki perubahan yang mendasar, seperti dari kita tidak bisa menulis menjadi bisa menulis, dari kita tidak bisa membaca menjadi kita bisa membaca, yaitu perubahan yang tidak biasa menjadi biasa. Teori belajar menurut para ahli ada beberapa. Saya akan mengambil teori dari Hamzah 2006, yaitu belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponen sangat menentukan keberhasilan anak didik. Pengertian belajar dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Perubahan tersebut dapat berubah suatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan atau peningkatan dari hasil belajar yang telah
diperoleh sebelumnya. Dari beberapa pengertian belajar tersebut, kata kunci belajar adalah perubahan perilaku. Adapun ciri-ciri perubahan perilaku menurut Muhammad Mohsurya 1997. Yang pertama ada perubahan yang didasari dan sengaja internasional. Yang kedua, perubahan yang berkesinambungan atau kontinu. Yang ketiga, perubahan fungsional. Yang keempat, perubahan yang bersifat positif. Yang kelima, perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam, perubahan yang bersifat permanen atau tetap. Yang ketujuh ada perubahan yang bertujuan dan terarah. Seorang guru menguasai teori-teori belajar, begitu juga dia memperoleh keterampilan penerapan teori-teori belajar. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Tujuan belajar dari 3 komponen, yaitu tingkah laku terminal, kondisi-kondisi tes, standar, dan standar perilaku. Apa itu tingkah laku terminal? Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Sedangkan tingkah laku itu merupakan bagian tujuan yang menunjukkan pada hasil yang diharapkan dalam belajar. Kondisi-kondisi tes, komponen ini menentukan situasi di mana siswa dituntut untuk menunjukkan tingkah laku terminal. Kondisi-kondisi tersebut perlu disiapkan oleh guru karena sering terjadi ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada pengertian mengajar. Mengajar adalah panduan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Jika Anda melihat definisi ini, menjadi jelas bahwa siswa itu sendiri aktif dalam proses pembelajaran. Sementara guru perlu mengawasi, mengordinasi, dan membimbing siswa untuk menyesuaikan mereka dengan kebutuhan mereka dan untuk mengingat kepribadian yang berbeda para siswa. Dalam ini, siswa yang lebih aktif dalam pemikiran hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi, mengajar adalah proses belajar siswa yang diberikan pengajaran oleh seorang guru supaya siswa yang tadinya tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu tentang hal tersebut. Mengajar itu berarti memberikan pengetahuan kepada siswa. Lalu tujuan mengajar yang pertama ada untuk supaya siswa itu mengetahui materi yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu, memberikan pengetahuan kepada siswa, menjadikan siswa menjadi disiplin. Yang selanjutnya ada ilmu eksak dan non-eksak. Apa itu ilmu eksak? Ilmu eksak adalah ilmu yang membutuhkan logika, perhitungan, dan keterampilan analisis yang kuat, seperti contohnya matematika, fisika, dan kimia. Ilmu itu cenderung memaksimalkan kerja otak kiri. Sedangkan ilmu non-eksak
adalah ilmu yang membutuhkan teori, pemahaman, dan ingatan yang kuat. Contohnya seperti bisnis, bahasa, dan masih banyak lagi. Tidak seperti sains yang eksak, sains eksak ini membutuhkan kinerja otak kanan. Mengajar melatih pola pikir. Pengetahuan guru mengajarkan di tingkat ini dengan penyampaian fakta kepada murid-muridnya. Pemahaman. Pada tingkat ini, guru mulai mengembangkan teknik mengajar untuk siswa mereka. Penerapannya seperti apa? Pada tingkat pemikiran ini, guru memberikan siswa-siswanya bentuk kegiatan dalam proses pembelajaran. Lalu, analisis. Pada tingkat selanjutnya, guru dapat menjelaskan berbagai kemungkinan dan hubungan yang berbeda dalam suatu materi pembelajaran. Lalu, kreatif. Level terakhir adalah pola pikir kreatif. Pada level ini, guru tidak hanya membuat siswa memikirkan masalah, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menghasilkan atau memunculkan ide, konsep, atau pekerjaan baru. Kesimpulannya, walaupun belajar mengajarkan memiliki arti yang sama, menjurus kepada perubahan tingkah laku dan juga perubahan dalam aspek psikis dan psikomotor. Semua ini yang akan saling berkaitan. Satu sistem pembelajaran akan berlangsung pada anak, baik dalam lingkungan sekolah atau keluarga maupun masyarakat. Belajar tidak akan berlangsung tanpa ada pengajar. Begitu pula pengajar tidak akan berlangsung tanpa adanya siswa yang belajar. Maka dari itu, belajar mengajar sangatlah saling berkaitan atau saling bersinambungan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.